ada faktor lain yang bersamaan terjadi ketika dia minum air dingin tersebut. Ada satu kasus yang menunjukkan bahwa orang haid terus minum air dingin lalu darahnya membeku. Ya, oke guys, kembali lagi bersama YouTube channel Swordcast. Jadi di sini saya membahas satu hal ya. Nah, kali ini kita akan bicara soal air es atau air dingin ya. Jadi ada satu pernyataan yang beredar di kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa kayak gini. Kalian juga pasti pernah dengar katanya bahwa wanita yang sedang haid atau yang sedang menstruasi itu nggak boleh meminum air dingin atau air es karena nanti darah haidnya itu bakalan menggumpal di rahimnya. Nah, kalau dipikir secara sekilas, air, darah, air dingin, air es, membeku, ya masuk akal sih. Tapi kalau diteliti lebih lanjut lagi, hal itu menurut saya agak sedikit keliru. Karena saya sudah cari beberapa artikel yang membahas tentang hal itu, dan semua menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah mitos atau hoax, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, dari artikel tersebut saya membagi dua hal ya. Saya menyimpulkan dua hal, dua poin yang membuat atau yang mendukung hal tersebut tidaklah benar, tidaklah tepat. Yang pertama, rahim atau tempat darah haid keluar itu sangat berbeda dengan jalur saluran pencernaan kita. Nah, kalau dipikir lah, orang minum air kan keluarnya lewat situ, rahimnya kan juga di situ. Nah, itu beda karena seperti ini. Orang yang minum air apapun itu, masuk ke tenggorokan, masuk ke saluran pencernaan, ke lambung, ke usus, dia nggak langsung keluar. Tapi di dalam usus itu dia mengalami absorpsi. Makanan yang mengandung air pun akan mengalami reabsorpsi. Artinya adalah penyerapan air. Nah, airnya itu diserap kemana? Nah, airnya diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah situ dialirkanlah airnya, disaring di ginjal. Nah, itu yang dibuang melalui ginjal. Hasil saringannya dibuang melalui ginjal, kemudian ditampung di penampungan saluran kemih, baru dikeluarkan. Seperti itu. Dia nggak langsung kalian minum, terus menyentuh rahim, dekat rahim. Enggak ya. Jadi ada proses yang cukup panjang di situ. Nah, yang kedua adalah air dingin atau air es yang diminum, rasa dinginnya itu hanya akan sampai di tenggorokan atau di kerongkongan, di leher sampai di dada sini saja. Selebihnya, air atau makanan apapun yang hangat atau panas akan disesuaikan suhunya dengan suhu tubuh. Jadi akan berubah suhunya di situ. Nah, contoh kecilnya kayak begini saja ya. Kalian minum air es, tahan di mulut. Nah, itu dinginnya akan hilang. Dinginnya nggak akan bertahan lama. Dan dingin kayak begitu nggak akan cukup untuk membekukan darah. Karena misalnya air sedingin apapun yang diminum, air es yang biasa kita minum keluar dari kulkas itu, dia masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung itu ada cairan asam lambung. Nah, cairan asam lambung itu bercampur lagi dengan air yang kita minum. Kemudian dikeluarkan ke usus, dinetralkan lagi dengan cairan empedu, baru dalam saluran pencernaan, baru diabsorpsi masuk ke dalam darah. Di darah itu panas, yang membuat suhu tubuh kita ini salah satunya itu adalah aliran darah. Nah, makanya maaf ya, ketika orang buang air kecil yang dikeluarkan itu pasti hangat kan. Nah, seperti itu, nggak ada yang dingin keluar, pasti hangat. Nah, karena itu menyesuaikan dengan suhu yang ada dalam tubuh kita, yaitu 37 derajat Celcius kurang lebih ya. Tapi, adapun hal yang mungkin dihindari ketika sedang haid itu adalah rasa kramnya. Itu agak tersisa untuk orang yang sedang haid. Rasa kram, rasa nyeri, nah itu mungkin yang dihindari. Nah, adapun penelitian yang mengatakan bahwa rasa dingin itu meningkatkan rasa nyeri, atau air dingin atau apapun yang dingin itu meningkatkan rasa kram saat haid. Nah, mungkin itu yang lebih cocok ketika orang sedang haid, dihindari minum air dingin. Ya, tapi walaupun masih belum jelas karena ada beberapa orang yang mungkin dia merasa lebih tenang, merasa lebih sejuk ketika meminum air dingin walaupun sedang haid gitu. Respon tubuh wanita itu berbeda-beda ya terhadap apa yang dikonsumsi. Lagian kalaupun mau minum apa ya, kalau dipikir kalau mau membandingkan nyeri antara sebelum minum air es dengan setelah minum air es, itu sama sekali nggak ada perbedaan signifikannya. Jadi nggak akan bisa dibedakan. Ini nyeri sebelum minum air es dan ini nyeri setelah minum air es. Itu sulit dibedakan karena memang perbedaannya sedikit. Jadi ya saran saya sih kalau misalnya memang Anda mengalami rasa nyeri atau penambahan kram ketika minum air dingin, ya sudah konsumsi air hangat saja. Tapi sekali lagi ini berbeda untuk setiap orang ya. Ada yang merasa lebih segar ketika minum air es, ada juga yang merasa enakan ketika minum air hangat. Jadi sekali lagi anggapan bahwa orang
haid yang meminum air dingin atau air es itu bisa membuat darah haidnya membeku, itu sama sekali belum tepat ya, sama sekali nggak tepat. Belum ada penelitian dan bahkan secara teori itu terbantahkan. Jadi nggak ada masalah, silahkan minum air es jika itu memang perlu. Tapi jika ada satu kasus yang menunjukkan bahwa orang haid terus minum air dingin lalu darahnya membeku, mungkin itu sebuah kebetulan. Atau mungkin ada faktor lain yang bersamaan terjadi ketika dia minum air dingin tersebut. Seperti itu sih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada koreksi, langsung komen di kolom komentar yang di bawah. See you next time. Salam olahraga.